Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai estimasi dengan satu populasi. Pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai distribusi sampling untuk satu dan dua populasi. Dan kita akan terapkan distribusi sampling tersebut untuk estimasi. Dimulai dengan satu populasi terlebih dahulu. Jadi ada dua jenis inferensi ya, yaitu estimasi dan uji hipotesis. Kita akan mempelajari atau mengenalkan terlebih dahulu tentang estimasi sebelum kita masuk ke uji hipotesis. Jadi tujuan dari estimasi itu adalah untuk menentukan nilai pendekatan dari parameter populasinya berdasarkan sampel statistik. Misalkan parameter populasinya adalah mu, kita ingin mengetahui rata-rata dari suatu populasi, maka kita lakukan pendekatan dengan cara mengambil sampel, kemudian kita mengestimasi berupa nilai X bar atau rata-rata dari sampel. Ini contohnya misalkan suatu departemen store tertarik untuk mendirikan cabang di pinggiran kota dan ingin letaknya adalah di lokasi dengan rata-rata pendapatan masyarakatnya di atas rata-rata nasional. Lalu bagaimana departemen store tersebut mendapatkan informasi mengenai rata-rata pendapatan di wilayah tersebut? Untuk menunjukkan rata-rata pendapatan, sebenarnya yang bisa kita estimasi dari populasi itu adalah bisa berupa rata-rata sampel, bisa juga kita dapatkan informasi mengenai standar deviasi sampelnya dan juga proporsi sampel. Tetapi apakah hanya ketiga statistik itu saja yang bisa digunakan sebagai estimator? Karena untuk ukuran pemusatan seperti yang sudah kalian pelajari, tidak hanya rata-rata yang bisa menggambarkan mengenai pemusatan data, tetapi juga ada median yang bisa menunjukkan mengenai rata-rata populasi itu juga. Lalu kenapa rata-rata yang kita gunakan bukan mediannya? Karena kita tahu nanti kalian pelajari di StatMat dan sudah dibuktikan di StatMat bahwa X bar atau rata itu merupakan estimator yang bersifat good estimator ya. Dia good berarti dia yang paling dekat dengan nilai parameter populasi atau nilai sebenarnya. Nah, apa ciri-ciri dari good estimator itu? Yang pertama adalah unbiased, kemudian konsistensi, efisiensi, dan sufisiensi. Jadi kalau kita ingin memilih estimator yang terbaik di antara rata-rata dan median, kita bandingkan saja mana yang lebih unbiased. X bar unbiased terhadap mu apabila nilai estimasinya itu sama dengan nilai rata-rata sebenarnya. Kemudian konsistens, jadi kalau semakin besar jumlah sampelnya, maka distribusi samplingnya akan semakin mendekati nilai rata-rata sebenarnya, distribusi sampling dari X-bar-nya. Kemudian efisiensi, itu juga kita memilih estimator yang baik itu berdasarkan variasinya ya. Variasi sampling yang kecil tentunya itu berarti menghasilkan estimator yang lebih bagus. Keempat ciri ini akan kalian buktikan di mata kuliah StatMat. Jadi silakan kalian pelajari slide-nya dan juga pelajari juga pembuktiannya di mata kuliah StatMat. Kemudian metode untuk mendapatkan estimator itu yang kita kenal itu adalah metode least square dan metode maximum likelihood. Nah, estimasi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu estimasi titik ya atau point estimate dan estimasi interval atau confidence interval. Kalau estimasi titik, estimasinya itu berupa satu nilai ya. Sedangkan estimasi interval, dugaan kita itu berupa interval karena di situ kita sudah mempertimbangkan variasi ya, variasinya dari sampel yang kita miliki. Jadi kalau interval estimasinya seperti bentuk garis ini ya, satu buah garis. Yang tengah ini adalah point estimate. Jadi estimasi interval itu sebenarnya terdiri dari point estimate itu sendiri. Kemudian selisihnya itu adalah variasinya, penjumlahan dari variasinya plus minus variasinya. Nah, ini beberapa contoh parameter dan estimate-nya.
Misalkan parameter rata-rata dilambangkan dengan mu, estimate-nya adalah X bar, sedangkan proporsi parameternya ditulis dengan P, dan estimate-nya atau statistiknya dengan P cap. Jadi estimasi interval ini menunjukkan seberapa besar ketidakpastiannya dari suatu estimasi titik yang dihasilkan ya, dari data yang kita miliki. Atau estimasi interval ini disebut juga dengan confidence interval. CI ini diperkenalkan oleh Profesor Neyman ya. Nah, kemudian ini contohnya bagaimana menghitung confidence interval. Jadi karena asumsinya itu adalah data berdistribusi normal, maka kita nanti akan menggunakan transformasi dengan Z normal baku. Nah, jadi confidence interval itu, kalau misalkan kita dapatkan confidence interval 95%, artinya kalau kita membuat estimasi berupa interval, berupa garis itu 100 kali, maka 95 garis itu akan mencakup nilai rata-rata sebenarnya, sedangkan yang 5-nya lagi tidak mencakup nilai rata-rata sebenarnya. Ini misalkan gambar dari distribusi normalnya. Mu kan berada di tengah-tengah. Nah, ketika kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau saya melakukan percobaan 100 kali, maka akan ada 95 garis ini yang akan memotong nilai rata-ratanya, dan ada 5 garis yang sama sekali tidak memotong nilai rata-ratanya atau tidak memuat nilai mu-nya. Confidence atau kita sebut juga sebagai kepercayaan, kita bisa lihat ilustrasinya seperti berikut. Misalkan dari suatu populasi kita ingin mengetahui rata-ratanya atau mu, tetapi tidak diketahui, lalu kita ambil sampel secara random sehingga kita bisa membuat inferensianya, dan kita estimasi nilai statistiknya adalah rata-rata X bar sama dengan 50, rata-rata berdasarkan sampel yang kita miliki. Kemudian saya akan menghitung dengan saya ingin menunjukkan bahwa 95% saya yakin bahwa mu atau rata-rata populasi sebenarnya itu berada di antara interval 40 dan 60 dengan rata-rata sampel yang saya dapatkan adalah 50. Nah, sebelumnya kita akan kembali lagi melihat formula umumnya dari confidence interval adalah point estimate plus minus critical value dikalikan standard error. Tadi plus minusnya adalah variasinya kan. Critical value ini adalah titik kritisnya dari wilayah yang batas tingkat kepercayaan yang kita gunakan, dan standard error ini adalah standar deviasi dari sampling kita ya. Distribusi sampling kita. Jadi tingkat kepercayaan, berikutnya ada istilah berikutnya tingkat kepercayaan atau confidence level. Ini adalah kepercayaan di mana interval akan memuat parameter populasi yang tidak diketahui. Nilainya berupa suatu persentase dan nilainya kurang dari 100% biasanya, jarang yang mencapai 100%. Oke, kita akan membahas mengenai rata-rata terlebih dahulu. Confidence interval untuk rata-rata ada dua kondisi, yaitu ketika varians dari populasinya diketahui dan ketika varians populasinya tidak diketahui, atau standar deviasinya diketahui atau standar deviasinya tidak diketahui. Nah, ketika kita ingin membuat confidence interval untuk rata-rata pada saat sigmanya diketahui, maka pastikan dulu bahwa populasi kita ini berdistribusi normal ya, karena kita akan mencari atau mengestimasi rata-rata. Kemudian jika ternyata populasinya tidak normal, maka gunakanlah hukum CLT, yaitu perbesar ukuran sampelnya sehingga kita bisa asumsikan bahwa X bar itu mengikuti distribusi normal. Nah, ini adalah bentuk umum tadi ya, yang confidence interval estimate, yaitu point estimate. Point estimate dari mu adalah X bar plus minus critical value. Critical value-nya adalah nilai Z. Nilai Z ini adalah nilai transformasi distribusi
peluang normal. Alfa per 2 ini adalah alfa ini menunjukkan tingkat kesalahan ya. Lawannya dari tingkat kepercayaan ada tingkat kesalahan ya. Alfa per 2. Karena interval itu berada di tengah, jadi ada nilai high-nya, lower, dan upper-nya. Jadi dia dibagi 2 ya, kalau kalian melihat di distribusi normal. Ini adalah nilai standar deviasi populasinya, dan akar N adalah akar dari ukuran sampelnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan kita ingin menetapkan tingkat kepercayaan atau kita ingin membuat interval kepercayaan untuk mengestimasi rata-rata itu, kepercayaannya adalah 95%. Nah, 95% ini kalau kita lihat nilai Z-nya di tabel Z, jadi kalian harus punya tabel Z. Z alfa per 2-nya adalah 1,96 ya. Nah, jadi ini wilayah distribusi normalnya. Total peluangnya kan 1 ya, atau 100%. Nah, kalau saya ingin 95% karena distribusi normal ini simetris, maka 5%-nya itu akan dibagi 2 kiri dan kanan. Ini 2,5%, yang kanan juga 2,5%. Sehingga yang akan saya gunakan nilai Z-nya itu adalah Z 0,025, yaitu min 1,96. Karena simetris, maka Z 0,025 juga 1,96. Ya, jadi ini uppernya, batas atasnya, yang ini lowernya, batas bawahnya. Dan ini adalah point estimate-nya. Nah, biasanya tingkat kepercayaan yang kita gunakan itu 90, 95, dan 99. Coba kita lihat, ketika semakin tinggi tingkat kepercayaan yang kita gunakan, maka nilai Z-nya itu akan semakin besar. Sehingga kalau nilai Z-nya semakin besar, karena ini dikalikan dengan standar error nanti, maka pasti intervalnya itu akan semakin lebar. Karena kan rumusnya confidence interval itu adalah point estimate plus minus critical value dikalikan dengan standar error. Jadi kalau pengali standar critical value-nya ini membesar, otomatis range-nya akan melebar ya. Ini contoh ilustrasi dari sampling distribusi rata-rata. Ya, rumusnya X bar plus Z alpha per 2 sigma per akar N, dan X bar min Z alpha per 2 sigma per akar N. Ini yang lower, ini yang uppernya. Ya, kalau kita lihat ilustrasi seperti ini, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 interval yang memuat nilai mu sebenarnya ya, karena beririsan, sedangkan ada satu interval ini yang tidak memuat nilai mu sebenarnya. Berikutnya, kalian harus memahami mengenai istilah margin of error. Margin of error itu adalah nilai yang menjadi yang penjumlah atau pengurang ya dari point estimate-nya ya. Jadi nilai range-nya X bar plus minus Z alpha per 2 sigma per akar N, ini adalah margin of error. Kalau tadi berdasarkan level kepercayaannya, semakin tinggi level kepercayaannya, maka panjang dari interval itu akan semakin panjang ya, akan semakin range-nya akan semakin besar. Begitupun ketika margin of error-nya itu semakin besar, juga akan semakin panjang juga intervalnya ya. Padahal ketika kita membuat interval itu, panjang interval yang bagus itu tentunya yang lebih pendek dibandingkan yang lebih panjang. Tetapi ternyata ketika kita meningkatkan tingkat kepercayaan, itu akan memperlebar intervalnya. Lalu bagaimana kita ingin meningkatkan tingkat kepercayaan tetapi juga lebar intervalnya tidak bertambah panjang? Caranya adalah dengan menambahkan ukuran sampelnya, sehingga nanti standar errornya ini akan dibagi dengan ukuran sampel yang lebih besar, sehingga margin of errornya menjadi kecil ya. Oke, jadi kalau data variasi, kalau berdasarkan nilai margin of error, semakin besar variasi populasi tersebut, tentunya nanti intervalnya akan semakin panjang atau margin of error-nya akan semakin besar. Kemudian kalau sample size, kalau semakin besar, margin of error-nya akan semakin kecil. Intervalnya juga akan semakin pendek. Sedangkan kalau level confidence-nya semakin rendah, margin of error-nya akan semakin pendek
Tetapi kalau tingkat kepercayaan semakin tinggi, margin of error-nya akan semakin besar ya. Ini contoh soal ya, sampel di 11 sirkuit dari populasi normal yang besarnya memiliki rata-rata ketahanan 2,2 ohm. Dari pengujian terakhir diketahui bahwa standar deviasi populasi adalah standar deviasinya 0,35 ya. Jadi yang diketahui adalah mu-nya dan sigma-nya. Kita akan menghitung di 95% confidence interval bagi rata-rata yang sebenarnya dari ketahanan populasi. Kita ingat rumusnya itu adalah point estimate plus minus critical value dikalikan standar deviasi per akar N. Kita tahu bahwa tadi rata-ratanya, ini X bar ya, X barnya 2,2. Oh iya, ini adalah X bar dari sampel 11. Plus minus Z alpha per 2 karena kita ingin menggunakan 95%. Kalau kita lihat dari tabel normal, transformasi normal, maka Z alpha per 2 0,95 berarti Z 0,025 dan 0,975 itu adalah plus minus 1,96 ya. Kemudian standar deviasi populasinya adalah 0,35 per akar 11, diperoleh intervalnya adalah 1,9 sampai dengan 2,4. Jadi berdasarkan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata ketahanan itu akan berada di antara interval 1,9 sampai 2,4 ya, berdasarkan sampel yang kita miliki. Nah, kalian bisa baca lebih lanjut lagi di buku dan di PPT. Nah, kemudian bagaimana kita membuat confidence interval ketika standar deviasi populasinya tidak diketahui? Maka kita akan mengganti standar deviasi populasi tersebut dengan standar deviasi sampel ya. Karena kita punya sampel, berarti kita bisa menghitung varians dan menghitung standar deviasinya. Karena kita sudah menggunakan standar deviasi sampel, maka kita tidak menggunakan distribusi normal baku lagi, tapi kita menggunakan distribusi T. Jadi kita menggunakan distribusi student T ya. Nah, dipastikan kita menggunakan student T itu dengan syarat standar deviasinya tidak diketahui. Karena kalau standar deviasinya diketahui, sudah pasti kita akan menggunakan distribusi normal yang tabel transformasinya menggunakan distribusi Z, tabel Z ya. Dan tetap populasi itu harus memenuhi asumsi distribusi normal. Ya. Jika tidak normal, ya gunakan lagi hukum dari CLT. Kemudian formulanya untuk estimasi confidence intervalnya sama seperti sebelumnya, yaitu point estimate plus minus T alpha per 2 S per akar N ya. Kalau ketika sigmanya diketahui, ini adalah Z alpha per 2 karena normal. Sedangkan ininya, standar deviasinya adalah sigma ya. Pembaginya akar N sama. Ingat distribusi T itu memiliki derajat kebebasan ya, atau degrees of freedom. Nilainya adalah N-1 atau ukuran observasi dikurangi dengan 1. Oke. Ini adalah ilustrasi perbandingan antara distribusi Z dan distribusi T. Distribusi T itu digambarkan dengan kurva warna biru dan kurva warna merah. Jadi lebih landai ya dibandingkan dengan distribusi normal. Distribusi normal ini lebih lancip, lebih runcing. Tetapi ketika N-nya semakin besar, maka distribusi student itu akan mendekati distribusi normalnya, ya. Ini adalah perbandingan beberapa nilai T dengan tingkat kepercayaan yang berbeda-beda mulai dari 0,8, 0,9, 0,95 dan degrees of freedom yang berbeda-beda juga ya, 10. Berarti N-nya 11, 20 dan 30 ya. Contohnya, kita punya random sample, ukuran sampelnya 25, rata-rata sampelnya adalah 50, dan standar deviasi sampelnya 8. Maka kita ingin membentuk interval dengan kepercayaan 95% untuk rata-rata mu ya. Kita akan hitung rumusnya dengan formula yang tadi disebutkan. Hasilnya adalah 46,6 sampai 53,3. Jadi, dengan tingkat kepercayaan 95%, kita
percaya bahwa nilai rata-rata sebenarnya itu akan berada di antara 46,6 sampai dengan 53,3 ya. Nah, tetapi ketika kita sudah menggunakan data yang berukuran besar, kita tentukan di sini kapan kita anggap data itu berukuran besar, yaitu ketika N-nya lebih besar sama dengan 30. Maka, walaupun sigmanya tidak diketahui, standar deviasi populasinya tidak diketahui, kita menggunakan distribusinya itu adalah distribusi normal ya. Jadi bukan lagi T, tapi menggunakan Z. Z alfa per 2 ininya standar deviasi sampel karena tadi tidak diketahui ya. Tapi kalau n-nya kecil kita menggunakannya T alfa per 2. Untuk menentukan ukuran sampel, kita juga bisa menentukan ukuran sampel jika kita menginginkan margin of error-nya kita tentukan gitu ya. Tingkat kepercayaannya kita tentukan, margin of error-nya kita tentukan gitu ya, dan standar deviasi populasi diketahui, maka kita bisa menentukan kira-kira kalau kita ingin mengambil sampel dengan ketentuan yang tadi sudah kita tetapkan itu berapa ya ukuran sampelnya. Kita bisa turunkan rumusnya dari rumus confidence interval tersebut menjadi rumus seperti ini ya ukuran sampelnya. Ini contoh soalnya. Nah, oke, kita sudah selesai membahas mengenai confidence interval untuk rata-rata, baik ketika sigma populasinya diketahui maupun ketika sigma populasinya tidak diketahui. Berikutnya kita masuk untuk estimasi proporsi. Nah, kalau di populasi, proporsi itu dilambangkan dengan P ya. Sedangkan estimasinya kita menggunakan statistiknya adalah PCAP, proporsi sampelnya. Nah, jadi intinya nanti rumus confidence intervalnya sama seperti rata-rata, yaitu point estimate plus minus critical value dikalikan standar errornya. Berarti yang harus kita cari itu adalah point estimate-nya yang tadi PCAP, kemudian critical value-nya apa, dan standar error-nya. Nah, standar error-nya rumusnya adalah kita sudah membahas di distribusi sampling. Standar error-nya dari P itu adalah akar P1 min P per N ya. Nah, kalau sampel berarti standar deviasinya akar P cap 1 min P cap per N. Nah, jadi kita tinggal mengganti point estimate-nya. Critical value-nya kita gunakan alpha per 2, Z alpha per 2. Kenapa kita menggunakan Z alpha per 2? Nah, karena kita kemarin sudah berbicara ketika kita suatu variabel X berdistribusi binomial, kemudian dia memiliki ukuran sampel yang sangat besar, di mana P-nya mendekati nilai 0,5, maka bisa kita aproksimasi dengan distribusi normal. Artinya, otomatis ketika kita mengestimasi proporsi dengan didekati oleh distribusi normal, berarti ini kondisi ukuran sampelnya adalah besar. Ya, jadi kita menggunakan Z alpha per 2, bukan T alpha per 2 ya. Karena pasti ukuran sampelnya itu besar, makanya bisa didekati dengan distribusi normal. Nah, misalkan contohnya adalah sampel acak 100 orang menunjukkan bahwa 25 diantaranya adalah kidal. Berarti ini sampel. N-nya ukuran sampelnya 100 dan P-cap-nya adalah 25 per 100. Kita ingin membentuk interval kepercayaan untuk P atau proporsi kidal tersebut dengan kepercayaannya 95%. Nah, hasilnya bisa kita lihat bahwa intervalnya itu dengan kepercayaan 95%, proporsi yang kidal itu berdasarkan sampel yang kita miliki berada di antara selang 0,16 sampai dengan 0,33. Nah, mengenai selang ini juga nanti ada hubungannya ketika kita ingin melakukan pengujian dugaan kita ya. Misalkan dugaan kita di awal itu hasil penelitian sebelumnya bahwa proporsi orang kidal itu sebenarnya
25%. Nah, kita mengambil sampel, kita ingin menguji apakah betul bahwa proporsi orang kidal itu 25%. Ketika kita hasilkan, kita bentuk intervalnya ada di antara 16,5 sampai dengan 33,4, berarti dugaan kita benar bahwa proporsi yang kidal itu bisa jadi memang 25%. Karena 25% itu berada di dalam range 16 sampai 33. Tetapi kalau yang kita ingin duga itu adalah 15, maka berdasarkan sampel yang kita miliki dengan tingkat kepercayaan 95%, ternyata proporsi yang kidal itu tidak mencapai 15% berdasarkan data yang kita miliki ya. Data yang kita miliki mungkin kurang tepat ya. Oke, ini untuk mengukur sampelnya sama seperti rata-rata diturunkan dari rumus confidence interval diperoleh rumus ukuran sampelnya. Nah, tadi sudah berbicara rata-rata, kemudian proporsi, berikutnya kita berbicara varians. Tentunya varians untuk satu populasi. Ketika berbicara varians satu populasi, berarti kita berbicara distribusi chi-square ya. Dan rumusnya chi-square kalian coba cek lagi, yaitu n-1 dikalikan dengan varian sampelnya dibagi dengan varians populasinya. Di mana degrees of freedom dari chi-square tersebut adalah n-1. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam peluang ini, persamaan peluangnya dengan tingkat kepercayaan yang kita inginkan. Ini nanti diturunkan, hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Jadi chi-square ini berada di antara chi-square 1 min alpha per 2 dan chi-square alpha per 2. Perhatikan bahwa bentuk kurva chi-square ini hampir mirip dengan distribusi normal ya, karena chi-square itu adalah penjumlahan dari z kuadrat. Nah, Z kuadrat. Nah, kalau Z kuadrat itu kurvanya berada di antara nilai negatif sampai dengan positif, tetapi kalau chi-square dari 0 sampai positif ya, tak hingga. Karena nilai tabel yang negatif, yang Z dikuadratkan semuanya menjadi positif ya. Nah, ini adalah bentuk confidence intervalnya untuk varians. N-1 S kuadrat per chi-square alpha per 2, kemudian n-1 S kuadrat per chi-square 1 min alpha per 2 ya. Nah, kalian hafal, harus ingat di mana letak chi-square alpha per 2. Ini chi-square alpha per 2, yang sebelah kiri adalah chi-square 1 min alpha per 2 ya. Jadi ini pembaginya yang sebelah kiri, ini pembagi yang sebelah kanan nih. Nah, ini contohnya ya. Misalkan dikumpulkan informasi mengenai berat dalam satuan dekagrams, 10 package dari Grasit, kemudian didistribusikan oleh suatu perusahaan ya dengan nilai beratnya itu adalah 46,4, 46,1, 45,8, 47, 46,1 sampai dengan 46 ya. Kita akan mencari confidence interval 95% untuk varians dari berat ya, dari package Grasit yang didistribusikan oleh perusahaan tersebut. Asumsikan bahwa distribusi populasi berat ini adalah normal. Pertama, kita akan menghitung nilai varian sampelnya, didapatkan 0,286. Ini varian sampelnya menghitungnya yang unbiased ya. Bisa dengan rumus ini ataupun bisa dengan 1 per n-1 sigma xi min x bar kuadrat. Nah, kemudian kita menghitung dengan formula yang tadi disebutkan ya. Rumusnya adalah n-1 S kuadrat per chi-square alpha per 2 sigma kuadrat n-1 S kuadrat per chi-square 1 min alpha per 2 ya. Diperoleh confidence interval 95%-nya untuk varians berat Grasit itu adalah di antara 0,135 sampai dengan 0,953 ya variansnya. Untuk materi pertemuan ketiga ini kita harus menguasai atau mengenal mengenai tabel distribusi normal kumulatif Z. Mungkin sudah kalian pelajari waktu di teori peluang ya. Nah, jadi contohnya ada bermacam tipe gambar kurva atau bermacam tipe tabel normal ya. Contohnya salah satunya seperti ini. Ini adalah kurva normal di mana yang diarsir adalah
seperti ini ya. Dan wilayah di bawah kurva ini kan luasnya adalah 1 ya. Berarti kalau misalkan kita berbicara mengenai tingkat kepercayaan 95%, maka kita berbicara mengenai luas area yang diarsir ini adalah 0,95 ya. Berapakah nilai Z-nya ketika nilai peluangnya itu adalah 0,95? Kita cari mana nilainya yang 0,95. Diperolehlah nilainya itu adalah di antara ini ya, di sini antara 1,64 di kolom yang keempat dan di antara kolom yang kelima. Sehingga nilainya ketika kita ingin mengetahui nilai Z ketika peluangnya adalah 0,95, nilainya adalah 1,645 ya di antara sini. Nah, itu kalau kita ingin mencari nilai peluang 0,9. Tapi ingat, ketika kita menentukan tingkat kepercayaan 0,95, maka titik Z-nya itu, karena kita membuat interval, itu ada titik lower dan titik upper, maka kita geser supaya area yang tidak diarsir di kiri dan kanannya itu sama, maka kita geser di sini menjadi dari 0, kita mulai dari 0,25 startnya. Dari mulai alfanya 0,25 sampai dengan 0,975. Sehingga nilai Z-nya ada dua, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau tadi dimulai dari 0, ketika peluangnya 0,95 maka Z-nya 1,96. Tapi kalau kita mulai startnya dari alfa per 2, berarti kita mulai dari 0,025, kita cari 0,025 sampai dengan 0,975. Ya, kita cari 0,025. 0,025 itu nilainya adalah min 1,96, yang ini ya. Nah, maka titik Z yang sebelah kiri ini adalah min 1,96. Lalu yang sebelah kanannya 0,975 kita cari di bawah sini. Nah, di sini kita dapatkan nilainya adalah 1,96 ya. Jadi ada Z alfa per 2-nya itu min Z alfa per 2-nya di sini adalah min 1,96, lalu di sini Z1 per alfa 2-nya 1 min alfa per 2-nya yaitu 1,96 ya. Begitu cara mencari nilai Z pada tabel distribusi normal kumulatif Z. Nah, nanti ada juga tabel Z yang lain ya. Distribusi sebaran frekuensi normalnya, kurvanya yang diarsir hanya separuhnya seperti ini ya. Ini ada nilai Z-nya. Berarti kalau saya ingin mencari nilai Z ketika nilai peluangnya atau 1 min alfanya itu adalah 0,95, maka ini separuh dari kurva ini, karena ini adalah 0, maka ini luasnya itu adalah 0,5 ya. Kan ini seluruhnya luasnya 1 nilai peluang itu. Kalau dibagi 2 karena normal simetris ini 0,5, ini juga 0,5. Nah, kalau saya ingin mencari nilai Z ketika peluangnya 0,95, berarti di sini ada 0,5 ditambah dengan sininya adalah 0,45. Nah, 0,45 itu nilai Z-nya berapa? Kan kita cari. Nah, di sini ya. 0,45 di 1,6 di 1,645 sama ya seperti tadi ya di sini. Jadi ini di tengah-tengah ini hasilnya adalah 1,645. Ini contoh dari tabel chi-square. Jadi kalau dari tabel distribusi chi-square, misalkan kita ingin mencari nilai chi-square T dengan alfanya adalah 0,025. Berarti ketika luas wilayah ini 0,025, berapakah nilai chi-square-nya? Misalkan P-nya adalah 4 ya. Maka kita cari berarti nilai 0,025 itu nilai chi-square dengan degrees of freedom 4 itu adalah 0,484 ya nilai chi-square-nya. Nah, kalau 0,975 kebalikannya, maka nilai degrees of freedom-nya 4, nilai chi-square-nya adalah 11,1. Ingat ya patokannya, ketika semakin besar tingkat kepercayaannya, maka nilai tabelnya itu pasti akan lebih besar. Ini contoh dari nilai tabel distribusi T ya, student T.
Ini yang diarsir yang wilayah kecilnya, berarti ini menunjukkan tingkat signifikansi atau alfanya ya. Ini 1 min alfa, yang ini adalah alfa. Berarti kalau misalkan kita mencari T alfa per 2 dengan alfanya 5% atau 1 min alfanya 95%, berarti T alfa per 2-nya adalah T 0,025 ya. 0,025. Berapakah degrees of freedom-nya? Tergantung berapa ya, berarti kita mencarinya di kolom yang ini ketika mau mencari T 0,025. Kita mencari 0,05 di sini, dia udah otomatis 0,025 ya. Jadi kita tinggal cari di kolom 0,05 ini. Ya. Nggak perlu dibagi dua lagi. Jadi langsung di 0,05. Terus kalau misalkan alfa kita itu adalah 0,1, maka otomatis ketika kita mencari di kolom 0,1 ini sudah nilai dari alfa per 2-nya gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya.